Semoga video kali ini tidak terlalu putih seperti video sebelumnya. But anyway, hi guys, welcome back, welcome to my YouTube channel. It's me, your psychology student. By the way, how are you guys? I hope you're doing good, doing fine, and in healthy condition. Jadi di video kali ini aku ingin reaction. I really feel kind of a YouTuber right now. But yeah, aku akan mereaksiin atau gini, kita akan melihat bersama-sama beberapa meme psikologi in general, but kind of meme for psychology student specifically. Okay, let's just get into it. What do we have here? Know any psychology jokes, Sigmund? Apakah kamu tahu jokes psikologi, Sigmund? Nah, Sigmund ini adalah, kalau bisa kita bilang itu merupakan bapaknya psikologi. Know any psychology jokes, Sigmund? I'm afraid not. Jadi sebenarnya nama Sigmund ini adalah Sigmund Freud ini. Jadi baca tuh Sigmund Freud gitu. Sigmund Freud. I'm Freud not. Well, that's kind of funny. Okay, main lah. Ayo kita lanjutkan. Psychology student. Gambar pertama, what my friends think I do. Apa yang teman-teman aku pikirkan aku lakukan? Well, yeah, giving therapy, counseling, analyze people mind, analyze people problem, find solution. That's what our friends think we do. Itu apa yang teman-teman berpikir kita lakukan sebagai anak psikologi. Kind of relatable. Dilanjut, what my parents think I do. Burn the money, dollar bills. It kind of relatable too. I mean, orang tua aku sih nggak bilang, oh you burning up my money, no, but I felt that. Biasalah, beban keluarga ya kan. Next, what society thinks I do. Dr. Phil. Apa yang masyarakat pikir aku lakukan itu adalah solving people problems, menyelesaikan masalah-masalah keluarga, masalah orang, masalah di masyarakat, for kind of meeting with people with weird problems. That's what society thinks we do. Okay. And next, what my professor think I do. Apa yang profesorku berpikir aku lakukan. Okay, maybe reading book, reading literature, doing tasks, doing assignments. Okay. Dengar seperti hujan? No problem. Okay, what I never do. Sleep. But I sleep a lot. Tapi aku tidurnya banyak. I kinda relatable for the time. Kayak misalnya lagi banyak tugas, banyak assignment, praktikum, laporan, bla 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 bla. Tapi tiba-tiba prokrastinasi menyerang negara api. Dan besok deadline nih. That when I never do sleeping. What I actually do. Yeah, what I actually do. Doing assignment. Confused, burnout, stressed, depressed. Yeah, that's what I actually do. Relatable. Next, psychology majors are always trying to talk about some deep you could sneeze and they'll be like, it's because your father hated you. Psychology majors. I cannot relate to this. Tapi itu di semester awal dulu. Dimana pas semester awal itu aku baru tahu bahwa manusia itu punya alam bawah sadar yang di sana itu, yang bahkan dia sendiri tidak tahu what inside that unconscious part of the body gitu. Kayak misalnya di situ ada pengalaman, ada perasaan-perasaan yang direpresi dan sebagainya. And I think that's a really new universe to me, new thing. And I feel like wow. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kayak
aku kemarin marah-marah loh sama dia karena gini, karena misalnya kayak karena hal sepele gitu. Jadi aku kayak kayaknya kamu marah ke dia bukan hanya karena hal itu deh, karena ada banyak hal yang udah terjadi dan kamu represikan sehingga suatu saat itu kamu meledak karena udah banyak yang kamu simpan, benar kan? Dan dia tuh langsung kayak, iya sih, ada banyak kejadian yang bikin aku kesel. I feel like the world is on my hand because of that. Nah tapi semakin kesini, semakin ke semester atas, malah kita itu semakin apa ya, semakin bingung gitu, semakin tidak bisa menjudge orang secara wem gitu, nggak bisa, karena ada banyak hal, ada banyak teori yang dipertimbangkan, ada banyak faktor yang mungkin udah kita pahami gitu ya, ada banyak aliran, ada banyak ya ketika kita ingin menginterpretasikan sesuatu dari seseorang itu harus mengikuti metode tertentu, harus pakai teori tertentu. Jadi semakin kesini semakin tidak bisa langsung, oh you sneeze, it's because your father hate you. No, not like that anymore. Next, psychology made us be like, damn, I can't even be mad at you because I know why you reacted when you did. Oh my god, this is so true. Jadi anak psikologi itu kayak kita nggak bisa marah ke orang atau sulit untuk marah ke orang karena kita cenderung tahu kenapa dia bersikap demikian gitu. I kind of feel this akhir-akhir itu aku sulit untuk marah gitu, maksudnya kayak kalau dulu agak lebih mudah gitu ya, cuman sekarang tuh agak sulit karena kayak aku memahami faktor-faktor atau kenapa sih dia bersikap seperti itu gitu. Jadi kayak misalnya nih ada yang nabrak, seharusnya kan kita kayak, oh excuse me kan gitu ya, tapi kayak aku lihat wajahnya kayak nggak ada semangat deh, mungkin dia baru aja mengalami hari yang melelahkan, atau mungkin dia have a problem with meeting people. I know people is horrible sometimes. I feel like, oh, I hope she's doing fine. But yeah, I try to filter kapan saat kita harus benar-benar memahami dan kapan kita harus bersikap asertif. I try to filter back there, but that is true. Really hard to be made karena cenderung kita tahu kenapa seseorang bersikap atau bereaksi seperti itu. Kuliah jurusan apa? Master psikologi. Bisa baca pikiranku dong. Psikolog bukan dukun, boy. This is so true. I find a lot of my friends, aku kayak banyak di antara teman-teman aku yang di luar jurusan psikologi yang kayak, kamu jurusan psikologi ya? Oh iya, baca aku dong, baca masa depan aku dong, gimana? Aku tuh orangnya gimana? Aku tuh gimana caranya aku bisa tahu gitu. Sedangkan psikolog aja itu punya metode tertentu untuk menyimpulkan sesuatu gitu. Ada tes tertentu, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh klien untuk memproyeksikan perasaan dan pikirannya. How can I just tell you, oh you're going to be a lawyer in the future? I can't. I'm sorry to disappoint. Next, psychology may just be like, I have a 1,000-page paper about the new Joker movie due on Monday. Anak psikologi be like, aku punya 1,000 lembar paper tentang film Joker yang baru yang harus dikumpulkan di Senin. Nah tapi ini benar-benar terjadi, tapi bukan paper 1,000-page paper, tapi harus mempresentasikan dan menganalisis film Joker yang terbaru dan harus dianalisis defense mechanism yang ada di dalamnya gitu. So it's kind of true, kayak di awal semester tuh I feel like, wow, am I going to analyze movie a whole 4 years that I'm in university? Dan kami juga kayak menganalisis banyak film Korea, bahkan film Harry Potter and many more. And I'm happy for that. I love to watch movie. Aku suka nonton film, dan ketika aku masuk ke psikologi aku harus menganalisis itu. Sesuatu yang aku lakukan untuk bersantai, untuk bersenang-senang, at the end of the day become an assignment. But that's funny.
Oke, next. Masuk psikologi untuk menghindari matematika. Statistika. Hehehe, I'm exist. Next. First year uni student. Exist. Psychological searches within for participants. It's free real estate. Jadi kalau misalnya mahasiswa baru itu exist, ada, dan peneliti psikologi yang sedang mencari partisipan, it's real estate. Dan it's true. Dan karena sekarang tuh aku udah jadi senior juga gitu, aku ngerasain dua-duanya. Aku ngerasain pas menjadi mahasiswa baru dan dicari-cari oleh kakak-kakak untuk menjadi partisipan, dan aku ngerasa kayak I will be very happy for that, karena aku juga akan melihat gimana sih, atau ada hal yang aku belajar untuk semester ke depan gitu. But the worst part is ketika pada saat itu ada beberapa kakak tingkat yang bilang it's a mandatory, jadi partisipan untuk riset mereka itu wajib gitu. Dan pada saat itu bukan cuma riset, tapi ada juga praktikum. Jadi mereka bilang wajib nih untuk jadi partisipan. And I'll be like, okay. Karena pada saat itu aku lagi nggak enak badan, karena I feel tired and I want to sleep. Tapi karena dibilang wajib dan aku ikut, dan ternyata tidak wajib. But yeah, that's okay, I still love you. Nah, ketika aku menjadi senior, I felt bahwa mencari partisipan itu gampang-gampang susah, dan ketika ada yang mau jadi partisipan you very happy. Dan kemudian ketika ada praktikum atau riset, aku selalu kayak ada ini nggak, kontak mahasiswa baru nggak, aku mau praktikum nih. You know. Next. Hello Pavlov, remember me? The dog be like, you know. Jadi Ivan Pavlov ini adalah salah satu tokoh di dalam yang sangat berpengaruh ya di dalam psikologi, apalagi di dalam psikologi yang alirannya behavioristik. Jadi dia ini pernah bikin eksperimen dan menggunakan anjing gitu. Hello Pavlov, remember me? The dog be like, I don't know what you're thinking. I'm studying psychology, not telepathy. Aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku belajar psikologi, bukan telepati. Well, that's so true. We don't know what inside your mind. Kita tuh nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran teman-teman, di dalam pikiran kalian. Kita nggak bisa melihat masa depan kalian. Tapi psychology is like interpret the behaviors, like menginterpretasikan perilaku manusia gitu. Jadi nggak kayak wham bam ma'am, we know you're going to be a lawyer one day, or you're going to be no. Next, imagine a perfect world where everyone has inside therapy and understand their feelings. Bayangin dunia yang sempurna ketika semua orang itu melek terapi dan memahami perasaan mereka. Wow, it's such a perfect world. You know, like ketika orang-orang merasa ketika orang-orang berada di tahap dimana gejolak emosinya tidak stabil, atau dia memiliki stress, burnout, and then having problem with all kind of mental health issue, dan mereka itu punya kesadaran untuk pergi ke psikolog atau pergi ke terapis, bukannya memilih untuk berperilaku yang mungkin merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, and they seek for help. Kita akan mendapatkan penanganan dengan cepat, dan kemudian ketika orang-orang itu memahami perasaan mereka seperti, oh, I'm sad and that's normal, and how do I cope with this? Oh yeah, I'm mad. That's normal because I have a horrible thing that I face right now, and how do I cope with that? Bukankah itu sangat sempurna? Well, yeah, opening people's minds about how important the mental health is our duty nowadays. Yep, that's
all for today's reaction, guys. Jadi itu dia reaksi kita mengenai meme psikologi. And I really want to know your thoughts. What do you think? What do you think about what we're talking today? And I will be very happy if you leave your comment down below. Jangan lupa di like, subscribe, and share this video to your friends. So, I'm your psychology student. See you in the next video. Bye!